Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tahsin kita pada ringkasan metode ummi jilid 8 bagian kedua. Masih membahas tentang tajwid dasar. Yang pertama yaitu bab 3, membahas mim sukun. Hukum mim sukun dibagi 3. Yang pertama izhar syafawi, yang kedua idgham mithli, yang ketiga ikhfa syafawi. Yang pertama izhar syafawi, ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Hurufnya ada 26. Cara membacanya harus jelas. Contoh, mim sukun bertemu dengan ta. Wa antum ta'lamun. Contoh, mim sukun bertemu dengan fa. Wa hum fiha khalidun. Yang kedua idgham mithli, ialah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya harus dengung. Contoh, fi qulubihim marad. Yang ketiga ikhfa syafawi, ialah mim sukun bertemu huruf ba. Cara membacanya harus samar, seperti dengung. Contoh, tarmihim bihijarah. Boleh disamarkan antara nun sukun dan ba, seperti bacaan iklab. Tarmihim bihijarah. Yang kedua yaitu bab 4, membahas tentang idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Yang pertama idgham mutamathilain, ialah setiap huruf yang sama. Yang pertama sukun. Cara membacanya dimasukkan atau ditasydid kepada huruf yang kedua. Contoh, ba sukun bertemu dengan ba. Idrib bi'asak. Ta sukun bertemu dengan ta. Fama rabihat tijaratuhum. Yang kedua idgham mutajanisain, ialah ta sukun bertemu dengan to, to sukun bertemu dengan ta, ta sukun bertemu dengan dal, dal sukun bertemu dengan ta, tha sukun bertemu dengan zal, zal sukun bertemu dengan dha, dan ba sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya dimasukkan atau ditasydid kepada huruf yang kedua. Contohnya, ta sukun bertemu dengan to. Fa'amanat ta'ifah. Ta sukun bertemu dengan dal. Ujibat da'watukuma. To bertemu dengan ta. La im basaqta. Ketika to sukun bertemu dengan ta, harus dibaca idgham nakis, yaitu makhrajnya to sukun harus tetap ada, akan tetapi sifat qalqalahnya hilang. Kemudian contoh yang keempat, dal sukun bertemu dengan ta. Qad tabayyan. Yang kelima, ta sukun bertemu dengan zal. Yalhadzalik.
Contoh yang keenam yaitu dzal sukun bertemu dengan dha. Idzalamu. Contoh yang terakhir yaitu ba sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya langsung diidghamkan ke mim disertai dengan gunnah. Irkam ma'ana. Kemudian yang ketiga yaitu idgham mutaqaribain, yaitu qaf sukun bertemu dengan kaf dan lam sukun bertemu dengan ra. Cara membacanya dimasukkan atau ditasydid kepada huruf yang kedua. Contoh, qaf sukun bertemu dengan kaf. Alam nakhluqukum. Sifat qalqalah dari qaf hilang. Kemudian contoh yang kedua, lam sukun bertemu dengan ra. Qur rabbi. Sekian ringkasan metode Ummi jilid 8 bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an.